Yesus pernah bilang, jangan berikan mutiara kepada babi. Siapa babi-babi yang Yesus maksud? Yuk kita bahas. Hai, selamat datang di Biblians. Kali ini kita bakal bahas satu ungkapan Yesus tentang jangan berikan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dan kemudian dia berbalik mengoyak kamu. Ungkapan itu tertulis di Matius 7 ayat 6. Nah sekarang, kira-kira babi itu siapa yang Yesus maksud? Siapa babi-babi ini? Yang kita nggak boleh memberikan mutiara itu atau hal yang berharga itu kepada si babi-babi ini. Oke gini, aku mau mulainya begini. Mungkin kita pernah ditanya oleh orang yang bukan Kristen atau bukan pengikut Kristus, tidak percaya Yesus, tidak percaya Alkitab. Dia bertanya tentang keimanan kita. Nah, sampai di sini kita punya dua kemungkinan tentang orang tersebut. Ada dua kemungkinan tentang orang tersebut. Yang pertama, dia memang ingin tahu, mendalami, ingin mengenal tentang Alkitab, firman Tuhan, tentang Kristus Yesus, tentang karya Allah, dan sebagainya. Itu tipe orang pertama. Tapi ada kemungkinan tipe yang kedua, yaitu orang-orang yang hanya ingin cari sensasi, orang-orang yang hanya ingin recok, hanya ingin berargumen yang akhirnya mengejek, mencemooh, menghina, merendahkan firman Tuhan, merendahkan Yesus, dan sebagainya. Nah, kita akan fokus di tipe yang kedua ini. Gimana kita bisa menilai bahwa orang tersebut adalah orang yang seperti itu, yang mengarah ke situ dari awal, sejak awal dia bertanya jawab sama kita atau membangun argumen sama kita. Nah ini apa yang kusebut dengan argumen yang goblok. Mohon maaf, argumen yang bodoh. Aku nggak menghina personnya, tapi aku berbicara tentang argumennya. Ini argumen yang goblok, yang bodoh. Yang bagaimana yang ku maksud? Begini, semisal orang-orang yang bukan Kristen, mereka akan berkata, misalnya dalam topik ya Trinitas gitu contohnya, atau Tritunggal, mereka akan bilang, Trinitas itu, Tritunggal itu nggak ada di Alkitab, makanya aku nggak mungkin percaya karena itu tidak ada di Alkitab. Itu hanya karangan konsili, itu hanya karangan bapak gereja, itu hanya karangan orang Kristen zaman sekarang, dan sebagainya. Simply mereka bilang itu nggak ada di Alkitab, mereka kekeh. Dan selamat, Anda benar, karena itu memang nggak ada di Alkitab. Mau cari pun sampai kiamat, sampai Yesus datang lagi, nggak akan ada istilah atau term Trinity, Tritunggal, Trinitas di Alkitab, nggak ada sama sekali. Nah, jadi kan sebagai lawan bicara yang kita notabene orang Kristen, kita akan berpikir gini, oh berarti si kawan ini maunya yang ada di Alkitab. Oke, nggak apa-apa, dia nggak percaya Trinitas karena itu nggak di Alkitab. Oke, nggak apa-apa, berarti yang dia mau yang benar-benar tertulis di Alkitab. Oke, lalu kita akan bilang, iya, Tritunggal benar-benar memang nggak ada di Alkitab, tapi Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan Allah, itu ada kok di Alkitab, itu banyak tertulis di Alkitab gitu. Kalau gitu kamu mau percaya Yesus itu Tuhan bagi hidupmu, Yesus itu Tuhan Allah bagi hidupmu? Enggak. Loh kenapa? Tapi kan ada di Alkitab. Iya ada di Alkitab, kan itu cuma tulisan-tulisan Paulus, bukan tulisan-tulisan orang-orang yang sejaman dengan Yesus. Paulus kan memulai misi setelah Yesus naik ke surga. Aku nggak mau percaya, itu kan karangannya Paulus, itu akal-akalan Paulus. Makanya Yesus itu diangkat Tuhan oleh Paulus. Aku nggak mau percaya. Lalu kita berpikir, lah tadi katanya maunya yang ada tertulis di Alkitab. Ini tertulis di Alkitab tapi nggak mau. Oke lah, nggak apa-apa. Mungkin dia nggak suka dengan Paulus, nggak mau percaya itu tulisan Paulus. Mungkin dia anggap Paulus itu penipu, pengarang, bebas dan sebagainya. Oke, fine. Lalu mungkin kita berpikir lagi, oh berarti nggak mau yang nggak ada di Alkitab, nggak mau juga yang di Alkitab tapi tulisan Paulus. Oh berarti dia maunya, dia percaya kalau ada tulisan orang-orang yang dekat dengan Yesus saat Yesus masih di bumi. Berarti Injil dong, ya Injil kan? Ya ini benar nih, ini pasti dia mau percaya nih. Berarti Injil, tulisan para murid yang langsung bersama Yesus. Oke, by the way, nggak usah lah kita anggap Paulus ya. Tapi kan para murid juga ada mengakui Yesus itu Tuhan, dan mengakui Yesus itu anak Allah, dan bahkan menyembah Yesus. Itu ada kok ayat-ayatnya di mana murid-murid menyembah Yesus. Seperti di Matius 14 ayat 3, murid-murid menyembah Yesus pas di perahu. Lalu ada kok murid yang mengaku Yesus itu anak Allah, seperti Petrus di Matius 16 ayat 16. Dia bilang, "Kau ini anak Allah yang hidup." Lalu bahkan Yesus mengkonfirmasi itu
Tadi juga yang murid-murid menyembah, Yesus nggak pernah melarang loh. Yesus nggak pernah bilang, jangan sembah aku bukan Tuhan, aku nggak layak disembah, berdiri kalian, aku manusia biasa, aku cuma nabi. Yesus nggak pernah bilang gitu. Tidak seperti para rasul saat disembah, mereka nolak. Nggak seperti malaikat di kitab Wahyu saat disembah, dia nolak, karena tidak layak. Yesus nggak pernah nolak loh. Nah, jadi para murid pernah nyembah Yesus, para murid mengakui Yesus itu anak Allah, dan Thomas, dia bilang Yesus itu Tuhan dan Allahku, di Yohanes 20 ayat 28. Nah ini kan tulisan-tulisan yang ditulis oleh murid Yesus yang pernah hidup bareng dia kan, bukan Paulus. Nah bisa percaya kan? Nah ini sesuai dengan requestmu, bukan yang gak ada di Alkitab, bukan tulisan Paulus. Nah apa lagi? Enggak, aku gak mau percaya. Loh kenapa lagi? Itu kan tulisan murid Yesus doang. Bisa aja mereka ngarang, bisa aja mereka salah paham, bisa aja mereka lupa apa yang Yesus bilang, bisa aja mereka memalsukan kejadian. Gak mau percaya, gak mau. Aku mau percaya harus kata-kata Yesus. Itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan para murid. Loh, ini orang gimana? Tadi mintanya yang ada di Alkitab. Paulus nulis nggak mau. Sekarang minta yang dekat dengan hidup Yesus, zaman Yesus. Para murid nulis di Injil nggak mau juga. Jadi, oke, dia minta yang harus ucapan Yesus. Berarti jangan Paulus, jangan para murid. Harus ucapan Yesus yang ada di Alkitab. Oke, fine. Oke, gini. Yesus sendiri loh yang bilang dia itu anak Allah. Dia itu anak Allah. Itu berkali-kali Yesus ungkapkan, dan ada Bapaknya di sorga. Dia adalah anak Allah yang datang dari sorga, dari kemuliaan dengan Bapaknya, turun jadi manusia ke bumi. Itu Yesus sendiri yang bilang loh. Nah, lalu Yesus sendiri yang bilang dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu terjadi, dan Yesus setelah mati dia bangkit dan menjumpai lagi murid-muridnya. Dan dia berkata, menegaskan kembali, aku kan sudah aku bilang, aku mati 3 hari lalu bangkit. Inilah aku yang sudah bangkit. Nah, Yesus bilang begitu. Nah, berarti kamu mau percaya kan? Yesus itu anak Allah, karena dia sendiri yang bilang, Yesus itu mati, disalib, dan bangkit pada hari yang ketiga, dan menampakkan diri, lalu baru naik ke surga. Berarti kamu mau percaya kan? Karena ini ungkapan Yesus loh. Bukan ungkapan murid, bukan ungkapan Paulus. Dan ada di Alkitab. Berarti kamu mau percaya kan? Apalagi yang kurang? Semua requestmu sudah aku turuti. Apalagi? Puji Tuhan, berarti kamu mau percaya kan? Mau percaya bahwa Yesus anak Allah, Yesus mati bagi dosa-dosamu, menebus. Enggak. Loh, kenapa lagi? Enggak ada itu Yesus mati. Mana ada Yesus mati? Enggak ada Yesus anak Allah. Allah enggak punya anak. Enggak ada itu semua. Mana ada Yesus mati, disalib, bangkit pada hari ketiga? Enggak ada itu. Yesus menebus dosa, disalib. Enggak ada semua itu loh. Tapi Yesus yang bilang, dia anak Allah. Apalagi yang kurang? Aku enggak mau percaya. Alkitab kan udah diubah-ubah, ayatnya kan udah dikorup, ayatnya udah diselewengkan, ayatnya udah dikarang. Alkitab kalian itu nggak ori lagi. Alkitab kalian palsu udah itu. Nggak ada yang ori itu lagi, udah nggak ada. Nah, teman-teman, orang yang begini itu yang layak disebut, maaf, babi. Itu yang Yesus maksud. Jangan berikan mutiara kepada babi. Kenapa? Karena kita udah capek memberikan pengajaran dari firman Tuhan Alkitab. Nggak mau percaya juga. Ya nggak usah lemparkan lagi harta berharga itu, mutiara itu kepada orang seperti ini, babi ini. Yang Yesus bilang babi ini, itu bukan aku yang bilang, Yesus yang bilang orang seperti ini babi. Karena perhatikan argumen dia membangun argumen dengan sangat goblok, dengan sangat bodoh. Maaf kata, tapi ini kenyataan. Tadi dia bilang Tritunggal gak ada di Alkitab, aku nggak mau percaya. Oke, fine. Tapi Yesus Tuhan ada di Alkitab, Paulus yang nulis. Dia nggak mau percaya perkataan Paulus karena Paulus nggak berjumpa dengan Yesus, Paulus jauh dari Yesus. Oke, fine. Lalu kita bilang, ini di Injil ada, para murid menulis, Yesus itu anak Allah, Yesus itu disembah, mereka sembah. Bahkan Thomas bilang, Yesus itu Tuhan dan Allahku. Petrus bilang, Yesus anak Allah. Nggak mau percaya juga. Mereka cari lagi dalih. Gak ada di Alkitab, Tritunggal, berdalih. Yesus Tuhan, dalihnya itu Paulus, bukan murid Yesus langsung. Oke, Yesus anak Allah, Yesus disembah, para murid langsung. Dalihnya itu para murid, bisa aja salah. Oke. Harus ucapan Yesus. Yesus bilang itu dia anak Allah. Dia datang dari kemuliaan yang kekal, dari surga. Dia mati, bangkit hari ketiga, mati menebus dosa, naik ke surga setelah bangkit. Itu udah ucapan Yesus. Nggak percaya juga, dalihnya apa? Alkitab kalian sudah palsu, sudah korup, sudah banyak diselewengkan. Udah, kalau jumpa orang yang begini, dari awal argumennya udah mulai mengarah seperti ini, berdalih ngeles seperti ini, itulah, gak usah berikan firman Tuhan, gak usah berikan harta berharga ini, mutiara ini kepada mereka, karena mereka adalah babi-babi. Itu kata Yesus. Gak usah capek-capek kita memberikan itu. Itu Yesus yang bilang, gak usah capek-capek. Gak layak mereka menerima kebenaran ini.
Nah, itulah Yesus sampaikan kepada kita. Jadi jangan berikan mutiara kepada babi, orang-orang yang layak disebut babi ini, kata Yesus. Oke, teman-teman. Dan di 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan begini. Pemberitaan tentang Injil, tentang salib, tentang Yesus itu adalah kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Jadi wajar aja kita itu diejek karena kita bertuhankan Yesus, Tuhan Yesus kita disalib untuk menebus dosa. Kita diejek, kita dicemooh, kita diolok. Yesus telanjang lah, Yesus pakai kolor lah, Yesus apalah, masa Tuhan mati lah, masa Tuhan jadi manusia lah, Tuhan masa lemah lah, ngantuk lah, apalah, buang kotoran lah. Itu semua wajar, karena memang sudah jelas dinubuatkan di firman Tuhan. Itu memang kebodohan, dan itu sudah terjadi di zaman Alkitab dan di zaman sekarang apalagi. Semua orang mengejek kekristenan, mengejek Yesus, mengejek salib. Semua orang di seluruh dunia ini. Jadi nggak usah khawatir, memang itu adalah kebodohan bagi mereka. Dan nggak usah capek-capek kalau udah diberitakan nggak mau, ngeles-ngeles nggak jelas kayak tadi itu. Itu semua babi-babi yang akan binasa. Itu kata Yesus, bukan kataku. Yesus memberikan analogi, itu orang-orang seperti itu babi. Ya bukan mereka babi jadi babi beneran ya, tapi analogi, mereka itu babi. Nggak usah dikasih kebenaran itu. Oke, itulah ciri-ciri argumen goblok, argumen bodoh. Dan itulah ciri-ciri orang yang Yesus analogikan sebagai babi-babi yang nggak layak menerima kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan. Jadi nggak usah capek-capek, beritakan aja secukupnya. Kalau memang ngeles-ngeles begitu, tinggalkan. Nggak usah ngomong sama babi-babi. Oke, sayang. Oke, kurasa itu aja teman-teman. Semoga kalian terberkati. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Dan seperti biasa, bye.